Jadi jangan pernah di bulan Ramadan ini kamu tidak berbuat baik. Terus perbuatan baik. Tidak hanya sholat sunnah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan dengan tarawih saja. Yang biasa duha, tambahkan duhanya. Biasa 2 rakaat jadi 4 rakaat. Yang 4 rakaat jadi 6 rakaat. Yang 6 rakaat jadi 8 rakaat. Begitu juga sholat-sholat witir, sholat-sholat hajat. Dan kalau bisa khatamkan Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan lewat begitu saja, kita tidak kerjakan kebaikan. Biasanya kalau habaib itu ada malam 21 di Empang Bogor, malam 23 di Al-Hawi, malam 25 di Kuitang, malam 27 di Luar Batang. Biasanya Nurul Mustafa bikin nuzul Quran, datang karena di situ tempat rahmat turun, tempat daripada ampunannya dosa, pandangannya Allah, malaikat-malaikat menyinari hadirin. Jangan sampai kita sia-siakan. Insya Allah setiap malam minggu di bulan Ramadan, Majelis Nurul Mustafa berada di Masjid Nurul Mustafa Center. Nggak muter-muter dulu, kecuali malam Selasa. Ya, malam Selasa di Habib Kunjung biasanya. Tapi karena itu ada sholat tarawih, jadi sholat tarawih jangan tinggal. Juga pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti qiyamul lail. Setelah sholat tarawih kita mau tadarusan, habis itu waktunya. Baik, kalau tadarusan siangnya tidur gimana? Yang penting jangan lupa sholat. Zuhurnya jangan nggak dikerjain. Sholat zuhur, asarnya sholat asar. Agar puasa kita itu betul-betul mendapatkan pandangan Allah. Kalau kita tinggalin puasa, kita tinggalin namanya itu salat. Salat dan puasa nggak bisa. Dua-duanya ini adalah penting dikala kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, sudah cukup. Habib Abdullah bin Ja'far memberikan kepada kita ayat Allah Taala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi apa sih orang puasa itu buat apa? Buat kita ini menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Orang yang bertakwa itu orang yang banyak takutnya sama Allah. Orang yang bertakwa itu orang yang banyak malunya sama Allah. Orang yang bertakwa itu orang yang ngikutin para salafun saleh. Orang yang bertakwa itu orang yang memegang teguh baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, 2 minggu saya tidak berjumpa dengan kalian di setiap dakwah dikarenakan seperti biasa kita ketahui para habaib di seluruh mancanegara yang dipanggil, diundang oleh Imam Al-Fiqih Muqaddam Muhammad bin Ali Bali, yang diundang oleh Nabi Allah Hud alaihissalam dan para aulia yang ada di negeri Hadramut, maka siapa yang diundang Allah akan izinkan. Mudah-mudahan antum semua diundang ke kota Kerim, ke kota Hadramut, bisa ziarah ke makam para aulia. Hadirin, saya kasih tahu sama antum semuanya, Hadramut belum Ramadan saja hawanya sudah seperti Ramadan. Kenapa saya bilang begitu? Tidak ada yang kedengaran di telinga melainkan hikmah-hikmah, kebaikan. Yang kedengaran qasidah, salawat sama Rasulullah. Tidak kita lihat di mata kecuali wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ziarah ke wali ini, ziarah ke wali ini, ziarah. Capeknya kita banyak berdoa di tempat-tempat masjid yang dimuliakan oleh Allah, yang di situ dibangun oleh para wali-wali Allah. Masjid Bahdar, Masjid Segaf, Masjid Aidrus, Masjid Ba'alwi, luar biasa. Ini kita cuman Ramadan kita merasakan. Jangan sampai datang Ramadan kita sia-siakan. Sedangkan di Hadramut belum Ramadan dia sudah Ramadan. Tiap hari dia Ramadan. Kita malu hadirin. Di sana tidak seperti di sini. Di sana
gunung-gunung tidak ada pepohonan, semua batu. Di sana tidak seperti di sini, makanan di mana aja kalau buka puasa banyak. Sedangkan di sana makanan hanya dengan roti dan telur. Kadang saja kalau makan nasi. Di sana tidak seperti di sini. Antum semua media sosial penuh, televisi, radio, apalagi Facebook, apalagi IG, semua ada. Sedangkan di sana sinyalnya susah. Sinyalnya susah. Gimana kita mau lihat dunia di sana? Ya, sedangkan sinyalnya susah. Tidak ada sinyal seperti di sini yang kuat. Tapi mereka yang begitu diberikan oleh Allah kesusahan-kesusahan tidak merasa dirinya susah. Bahkan dia bangga, dia memiliki para wali-walinya Allah. Kalau saja mereka ahli Hadramut bangga, walaupun tidak seperti kita di sini, ya, kita di sini mestinya pun bangga. Kita punya Habib Husin luar Batang, kita punya Habib Abdullah bin Muhsin, kita punya Wali Songo, kita punya orang-orang saleh. Mestinya kita bangga. Tapi kita kadang terlena, hadirin, terlena dengan dunia, terlena dengan main-main, terlena dengan bermacam-macam kenikmatan yang ada di negeri Indonesia ini. Apalagi ini baru kelar politik. Jangan saling menghina, jangan saling mencaci. Satu sama lain bersaudara. Wabil mu'minina ikhwana. Kita ini semua dijadikan satu oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, datangnya bulan suci Ramadan, kita mesti punya rasa keinginan bangkit untuk menjadikan ruh kita ini lebih baik daripada bulan-bulan yang lain, agar kita punya ruh bercahaya, terang, sehingga kita pantas berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ini saja yang saya sampaikan. Selama 2 minggu saya menjemput anak saya dari Hadramut sekalian berziarah, mendoakan kita punya negeri Indonesia, mendoakan kita punya keluarga semua yang hadir maupun yang tidak hadir, agar kita berkumpul dengan orang saleh. Kenapa? Nabi bersabda, yusarul mar'u ma'aman ahad. Seseorang bersama yang dicintainya. Alhamdulillah, sampai beberapa hari yang lalu saya ke tempat ini, ke negeri kita Indonesia, dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih keadaan capek, tapi bersyukur kembali saya masih bisa istiqamah. Walaupun saya di Hadramut, tetap saya minta kabar, ya, bagaimana dakwah di Indonesia. Bahkan ditanyakan oleh Munsif Al-Habib Ali Al-Habsyi, bagaimana dakwah di Indonesia. Begitu juga para habaib-habaib yang lainnya, Al-Habib Umar bin Hafid, dan semua orang-orang yang ada di negeri Hadramut. Alhamdulillah, walaupun saya tidak ada dipimpin oleh adik-adik saya maupun anak-anak saya maupun saudara-saudara saya, yang pada malam 2 minggu tidak ada, saya tetap berjalan seperti biasanya memegang panji Rasulullah SAW. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada antum yang selalu istiqomah dekat maupun jauh. Jazakallah khair kepada antum yang telah membantu dalam dakwah kecil maupun besar. Ini tanda bahwa antum sudah memiliki cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.